Yes, ya, selamat pagi Bu. Yes. Oke, di room kita ini ada 2 kelas. Yang pertama itu ada 12 IPS, kemudian yang kedua itu ada 11 MIPA. Jadi Oh ya, jumlahnya ada sekitar 60-an lebih, karena ya. satu kelas itu sekitar 30 lebih. Oke Lalu Bu. untuk guru, mungkin kami berdua dengan Pak Daniel di sini, saya Bu Novi dengan Pak Daniel satu, kemudian ada Bruder satu di sini juga masuk, tapi mungkin kayaknya off cam. Oh ya, Ya, Budel ya. Ya. kemudian nanti mungkin Pak Liheng untuk presensi mungkin bisa di-share langsung ke kolom chat ya, supaya sambil mendengar presentasi mereka juga bisa isi presensi dari Universitas Widya Dharma. Saya tadi pikir, Ah, saya saya lupa tadi pikir, siapkan linknya. oh ya nggak Tapi apa-apa nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kalau enggak pun berarti kami ada juga Ah, sih. ya, 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 Oke. ya. Tadi saya pikir WDP tadi saya sempat ngomong dengan anak-anak kayaknya dari luar ya. Ternyata Widya Dharma, Iya, karena dulu kan ya, dikenalnya hanya WD aja begitu. ya. Jadi Kita kalau mau keren oke, kayak UCLA, iya, UCLA, Wah, ini UWDP ya, University ya, Universitas Widya Dharma Pontianak, UWDP, iya. wes. Aman. Oke, kalau begitu Pak Liheng, waktu dan tempat saya persilahkan. Waktu kita sampai ke 10 lewat 5. Wah, kok cuma sebentar? Aku maunya Iya. 2 jam, 3 jam ini sama teman-teman ini. Wah, oke ya, baik ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Silahkan. teman-teman. Thank you so much ya. Saya bergabung di sini dan teman-teman, aku senang sekali. Aku ini bukan orang lain karena saya juga tamat dari Santo Paulus tahun 95 ya. Tahun 95 ya. Jadi ini alma mater saya. Wah, banyak saya nostalgia dengan teman-teman di Alumni sini ya, ya. Pak ya. Ya, alumni saya ya. Waduh, ya. Oke, baik teman-teman, ya izinkan saya berbagi cerita mengenai Widya Dharma. Saya pendek aja kok, nggak usah panjang-panjang ya. Kita banyak diskusi nanti, lebih banyak gambar, lebih banyak video supaya kita lihat apa yang sudah kita kerjakan. Ya, kalau teori melulu, nggak seru, nggak bete. Tapi teorinya 3 slide aja ya. Dan saya akan jelaskan 3 slide itu selama 3 jam. Oke ya, baik ya kita lanjut dulu. Saya share screen dulu ya teman-teman ya, sebentar. Saya siapkan dulu ini mana tadi. Iya. Oke, yes, saya slideshow dulu. Logo slideshow-nya di sini, ya, ya. Panjang juga slide-nya ini ya, sebentar. Oke, saya share screen. Good. Yuk, mari kita lihat. Oh ya, share screen-nya harus ini ya, supaya saya optimize nanti ada sound-nya, ada gambarnya keluar, jadi nggak dua kerja. Oke, teman-teman nongol di layar teman-teman. Halo? Sudah, Pak. Oke ya, sudah Bu Suaranya ya. juga jelas, gambarnya juga sudah muncul. Baik Bu, makasih. Oke. Yes. Oke teman-teman, mari kita lihat ya. Ini informasi pendaftaran jadwal resmi kita launching nanti di bulan April, tetapi di bulan November ini kita sudah buka dengan jalur undangan ya, atau jalur undangan. Jadi untuk jadwal ini abaikan aja dulu ya. Kita akan share ke teman-teman nanti, boleh ya. Kita lihat dulu, kampus kita ini adalah kampus senior yang sudah berdiri lebih dari 30-an tahun, teman-teman ya. Kampus swasta ekonomi bisnis terbesar di Kalimantan Barat. Ya, ini kalau swasta besar ya Widya Dharma ya. Oke, dikenal sebagai kampus yang mencetak lulusan berkualitas, ya berkarakter dan punya integritas. Nggak cuma pinter, tapi karakternya baik, disiplin, pekerja keras, dan ini menjadi fokus perhatian kita selama mahasiswa menempuh kuliah di sini, teman-teman ya. Apa isinya kampus kita? Ada 2 fakultas besar, ya, ekonomi dan bisnis serta teknologi informasi. Ya, semua program kita sudah S1, sudah terakreditasi. Hanya untuk program diploma 3 ini kita sudah melebur ke sarjana S1 manajemen karena kita udah jadi universitas, program manajemen perkantorannya dilebur, teman-teman ya. Yang lain-lain sudah akreditasi dan S1 ya. D3 hanya di bahasa Inggris untuk program diploma ya. Oke. Ini kampus besar kita. Nanti kalau lewat di Jalan Cokroaminoto, Anda lihat kampus megah besar berdiri ya 11 tingkat ya.
Ada satu lantai yang kita khususkan untuk mahasiswa, co-working space ya, mereka berinteraksi, ya berdiskusi, memanfaatkan sarana prasarana kampus, ya ada ruang pertemuan dan sudah kalau mereka butuh, nah ini bisa dimanfaatkan. Kita siapkan memang prasarana seperti ini untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, apalagi di zaman IT sekarang ini ya, digitalisasi. Oke, ada 3 hal penting yang kita fokuskan dalam pembelajaran, ya, yaitu apa? Pertama, kita mengharapkan ada masalah dulu nih. Masalah apa? Masalah banyak orang kuliah yang dia dapat di masa kuliah dengan yang dia butuhkan waktu dia kerja nanti, ternyata nggak matching, ternyata nggak cocok, nggak sesuai, dan mereka bingung gitu loh. Nah, berangkat dari hal itu, makanya kita nggak hanya mencetak mahasiswa yang tahu apa, ya, dan ijazah itu artinya saya tahu apa, tetapi kita mau mencetak mahasiswa yang saya bisa apa, ya, karena tahu apa dan bisa apa 2 hal yang harusnya saling melengkapi. Bisa karena tahu, jangan cuma tahu tapi nggak bisa gitu loh. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan atau dunia kerja seperti itu. Berangkat dari itu, ya kita membangun nih, nggak cuma pinter dari sisi kognitifnya, tapi juga soft skill-nya dong, nggak cuma pinter tapi nggak bisa ngomong. Nah, ini bisa ngomong, ya. Kemudian punya problem solving-nya, punya critical thinking-nya, berpikir kreatif, ya. Kemudian mampu berpresentasi dengan baik, menyampaikan idenya dengan baik. Itu soft skill semua, termasuk juga bahasa Inggris, ya, itu soft skill lah ya. Kemudian harus juga nggak cuma pinter, soft skill-nya bagus, tapi juga berkarakter dong. Jujur, kerja keras, nggak pandang menyerah, kemudian juga punya rasa kemanusiaan. Nah, ini baru menjadikan kita manusia sesungguhnya. Nggak cuma tahu, IP bagus, 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 tapi nggak pinter, nggak bisa ketika disuruh ngomong, nggak tahu bisa menyampaikan ide, nggak bisa berpendapat, nggak kreatif, kayak robot aja tuh kerjanya. Nah, itu yang kita nggak mau nih. Nah, kalau begitu apa yang kita lakukan di dalam kampus kita? Nah, ini ya teman-teman Anda lihat. Supaya bisa match, kita undang dong yang butuh ke kampus. Dari perusahaan-perusahaan, industri-industri, lu butuhnya apa? Yuk kita diskusi sehingga kami masak seperti yang kamu mau makan gitu loh. Nah, makanya kita juga mengundang dosen-dosen dari industri datang rutin mengajar di kampus supaya apa? Yang dia dapat dengan nanti yang di lapangan bisa match. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, kemudian kita kerjasama dengan industri, maka perusahaan-perusahaan dan kita bekerja sama, berkolaborasi, MOU, saling menguntungkan, saling memanfaatkan. Ya, kami menyediakan lapangan kerja, sementara pihak kampus menyediakan para SDM berkualitas. Nah, ini saling memberikan pelatihan, saling memberikan fasilitas. Nanti kita akan lihat contoh-contoh prakteknya seperti apa ya. Kemudian ada program magangnya juga ya, supaya ketika teman-teman sudah lulus lebih gampang cari kerja. Itu teman-teman. Nah, itu aja sih teorinya. Ya, itu aja sih teorinya. Sekarang kita lihat contoh prakteknya di lapangan seperti apa. Sebelum kita masuk ke kampus, biasanya ada orientasi. Nah, di WD ini nggak ada ospek, di WD nggak ada kegiatan perpeloncoan teman-teman. Lu datang sudah diterima seperti layaknya mahasiswa seperti ini. Ya, jadi tidak ada kegiatan perpeloncoan. Dulu saya nggak berani masuk ke perguruan tinggi yang lain atau lagi perguruan tinggi negeri karena Pak di sana saya dengar ada ospek berkelanjutan dan tidak berkesudahan. Nah, itu yang saya ngeri teman-teman. Saya nggak mau. Nah, inilah Widya Dharma kita ya. Kemudian suasana belajar di kelas sudah nyaman, rapi, bersih, aman, tenang, tentram, dingin, dan adem gitu ya teman-teman ya. Nah, ini belajar bisa dengan lebih maksimal ya. Di kelas kita nggak hanya belajar textbook, tapi juga kita diskusi berbasis kasus, media sosial, apa yang lagi viral ya, berkaitan dengan manajemen, berkaitan dengan apa yang kita pelajari selama kita di kelas. Jadi diskusi kelompok seperti ini akan membuat pembelajaran kita menjadi lebih hidup, teman-teman ya. Nih, kemudian ini contoh dosen praktisi yang datang ke kampus. Ini adalah Pak Agus Suyatna, General Manager dari Hotel Santika, datang memberikan pencerahan untuk teman-teman. Nah, ini belajarnya langsung dari praktisi.
Ini Pak Riko itu yang sekarang ngelola Lion Parcel ya. Beliau ini juga punya Tour and Travel Berjaya Tour, juga kita undang ke perusahaan ke kampus kita. Ini contoh saat kita berkunjung ke Indofood Sukses Makmur, ini adalah contoh belajar on the location ya. On the location, di mana mahasiswa bisa melihat, belajar secara langsung, audiensi dengan para pimpinan di sana, bagaimana mereka menjalankan bisnis, bagaimana pergudangan, bagaimana produksi, bagaimana marketingnya. Nah, kita audiensi langsung dengan para pengambil kebijakan di sana. Ini kasus yang lain saat kita berkunjung ke Carrefour. Ini Pak Miwal ya. Pak Miwal ini juga memberikan fasilitasi kita belajar mengenai dunia retail, bagaimana penempatan produk, packagingnya, pricingnya, kemudian lorongnya, gudangnya, alur pergerakan konsumen segala macam. Kita bisa belajar seperti ini, jauh lebih hidup, jauh lebih menyenangkan teman-teman ya. Dan ini pembelajaran PR, public relation, ya kita undang pakarnya untuk memberikan skill keterampilan kita berkomunikasi, dan itu yang saya bilang tadi ya, soft skill tadi. Nah, tidak harus selalu di kelas pembelajaran kita teman-teman ya. Ini saat kita difasilitasi oleh Hotel Mercure langsung dari pimpinannya, kita datang di sana belajar bagaimana hospitality, bagaimana pelayanan jasa di bidang perhotelan, dan langsung di tempatnya kita dibawa ke TKP-nya, kita lihat kamarnya, kita lihat room suite-nya, kita lihat alur kerja karyawan di sana segala macam, sangat menyenangkan teman-teman. Nah, ini beberapa teman kita, ini kayaknya alumni dari Santo Paulus juga ya teman-teman ya. Mereka berani untuk tampil beda, tampil di televisi, tampil di radio ya, bawa talk show segala macam sebagai satu sarana untuk mengekspresikan apa yang mereka tahu, knowledge mereka, yang berbagi pengalaman, dan itu menjadi sesuatu yang sangat biasa saat mereka berani tampil seperti itu, karena memang kita persiapkan teman-teman ya. Ini juga alumni-alumni dari Santo Paulus yang saya tahu ya. Oke. Kemudian momen di mana kita belajar mengenai berwirausaha, kita undang seorang entrepreneur sukses ya untuk memberikan insight, pencerahan, motivasi untuk teman-teman agar tergerak. Tidak selalu cuman kerja sama orang, tapi kenapa nggak buka lapangan kerja gitu teman-teman ya. Dan ini satu social recognition yang sangat tinggi dari masyarakat ya, termasuk juga dari putra presiden Pak Kaisang ya. Mas Kaisang ini datang ke WD, dari sekian banyak kampus yang dipilih ada Widya Dharma untuk memberikan sharing knowledge bersama dengan mahasiswa di Widya Dharma. Jadi dari sekian banyak perguruan tinggi, justru Widya Dharma ini sangat menjadi sesuatu yang eye catching banget ya, sehingga kita dipilih. Oleh karena itu teman-teman jangan ragu ya, jangan ragu. Ini momen di mana kita belajar bagaimana mengenai pergerakan barang dan jasa ya di era sekarang ini, bagaimana tentang cukainya, perhitungannya, pajaknya segala macam. Kita juga memberikan dapat pencerahan langsung dari Kepala Dinas Bea Cukai di sini, teman-teman. Ini momen di mana teman-teman belajar mengenai perbankan ya, dunia bank ya. Karena banyak lulusan kita ternyata berminat kerja di bank. Kita datangkan, kita buat talk show seperti ini, kemudian kita datangkan pakar-pakarnya sehingga bisa mereka belajar lebih dalam lagi ya, seperti itu. Kemudian ini momen kerjasama di mana saya waktu itu masih selaku pimpinan, saya menandatangani kerjasama dengan Pak Anto, general manager ya Hotel Aston, untuk memberikan saling pelatihan, saling kerjasama, ya fasilitas segala macam pengembangan pendidikan di kampus kita. Ini kerjasama dengan Asuransi Sentral Asia, kerjasama dengan Astra, dengan Google for Education, kemudian dengan Bursa Efek Indonesia, bahkan kita punya satu galeri, teman-teman bisa mempraktekkan bagaimana orang belajar mengenai pergerakan investasi, kemudian saham, portofolio, dan lain-lainnya, teman-teman ya. Dan ini satu bentuk penghargaan kita, galeri investasi Bursa Efek Indonesia terbaik ya dari kantor perwakilan ini ya, BUI Kalimantan Barat. Wow, keren ini. Ini beberapa pengasuhan sosial, pengakuan recognitions ya di ajang-ajang nasional seperti ini. Dan kita juga memenangkan beberapa prestasi ya dari mahasiswa kita. Keren. Ini dokumentasinya. Dan untuk bidang IT itu sendiri kita juga melakukan banyak pelatihan seperti ini. Kita undang pakar-pakar IT datang ke kampus, kemudian ini satu momen belajar menggunakan artificial intelligence, pemanfaatannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menjadikan lampu menjadi lebih smart lamp, smart garage ya, garasi cerdas, bagaimana saat kita ini hanya menggunakan AI di smartphone,
kita bisa mengontrol segalanya, perabot-perabot rumah kita di situ. Nah, ini praktek-praktek seperti ini tentunya sangat menyenangkan dalam pembelajaran teman-teman ya. Dan ini adalah momen di mana kita menjadi home base bagi gerakan 1000 startup nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Informasi ya, Kominfo, dan Widya Dharma itu menjadi home base-nya, di mana dalam momen ini mahasiswa itu diberi pencerahan, kita datangkan expert-expert yang hebat-hebat, pemilik-pemilik startup yang sudah sukses datang ke kampus untuk memberikan pencerahan dengan teman-teman. Mahasiswa itu diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan pemilik modal, ya, tukang coding, ya, desainer, salesman, marketing, mereka berkolaborasi membentuk kelompok dan akhirnya melahirkan sebuah bisnis startup mereka, dan ini dipandu, dikawal dan dimentor oleh tim 1000 startup nasional sampai mereka akhirnya bisa launching programnya ya, dan menjadi pemilik startup. Ini luar biasa sekali teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk digital ya, program seperti ini sudah harus teman-teman akrabin, karena waktu nanti Anda entrepreneur, Anda memanfaatkan kanal digital, aplikasi seperti ini tentunya sangat bermanfaat ya. Dan ini kita fasilitasi juga pembelajarannya. Oke, untuk kegiatan mahasiswa, pertama mahasiswa cuma jangan pintar, tapi juga harus menjadi manusia yang benar ya, manusia yang semanusia-manusianya. Ya, ini kita bawa ke panti jompo, panti asuhan, kita membantu pengembangan pembangunan desa, kita membantu sumbangan darah di PMI segala macam supaya mahasiswa kita ini juga menjadi sisi manusiawinya itu lebih appeals ya, lebih keluar teman-teman ya. Dan ini kita salut banget ya dengan mahasiswa kita. Ini momen pertemuan kelas, pertemuan kampus seperti ini juga menjadikan semangat kebersamaan menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Kampus di kita juga punya tim basket yang terkenal, oleh karena itu teman-teman ya di Paulus yang jago-jago main basket, ayo dong kita bergabung di Widya Dharma ya, berkolaborasi. Saya tahu Paulus itu tim basketnya hebat-hebat ya, karena saya juga dari Paulus dulunya ya teman-teman. Kemudian ini momen di mana mahasiswa kita ya belajar dan mempraktekkan apa yang mereka dapatkan selama di kampus. Mereka diundang untuk memfasilitasi launching Mitsubishi Fuso melalui sebuah event organizer. Nah, ini kesempatan bagi mahasiswa kita untuk bisa terjun dan praktek langsung seperti itu. Maka mahasiswa juga punya mereka ini wedding organizer ya, mereka juga berkolaborasi dengan tim-tim seperti itu dan mempraktekkan apa yang mereka dapat ya, keren. Ini momen di mana mereka belajar membuat kue, membuat cookies ya, membuat dimsum ya, bahkan membuat sushi ya. Ini dalam rangka membina teman-teman agar bisa siap nanti kalau mereka mau menjadi entrepreneur. Oke. Ini kegiatan Entrepreneur Day ya, di mana mahasiswa kita kompetisikan ya, punya bakat apa ya, ini kebetulan di bidang kuliner, mereka masak-masak dan kita kompetisi ya, keren banget supaya yang mau nanti bidangnya kuliner mereka juga tahu ya. Oke. Videonya jalan nggak teman-teman? Jalan Pak. Videonya jalan ya? Jalan ya? Oke ya, tapi bisa. Oke, kita lihat satu dokumentasi kita. Oke ya teman-teman ya. Sip. Nah, untuk pembiayaannya kita juga menggandeng kerjasama dengan bank ya, seperti itu untuk permodalan ya.
Ini momen dokumentasi kita mengenai bagaimana membentuk karakter mahasiswa melalui simulasi permainan yang sangat menyenangkan. Mereka belajar bagaimana bekerja sama dengan tim, berkolaborasi, mengambil keputusan kritis, kemudian berpikir kreatif untuk pemecahan masalah yang dikemas dalam sebuah pelatihan seperti ini yang sangat menyenangkan, teman-teman ya. Dan ini adalah dokumentasinya. Oke, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau nanti kami mau bekerja, Pak? Nah, mari kita lihat ya. Teman-teman, kita fasilitasi juga untuk mereka yang magang ya, seperti ini, magang di perusahaan swasta, di kantor pemerintahan seperti DPRD, di kantor wali kota, di kantor imigrasi, di hotel, Aston ya, dan ini juga di perbankan ya, di Bank BNI. Kemudian ini adalah kolaborasi kita, partner-partner corporate kita yang selalu saling mendukung ya, mensukseskan program pendidikan di kampus kita. Nah, ini adalah situasi di mana suasana job fair, kita mengundang para pencari kerja untuk datang langsung memilih di mana perusahaan mereka mau berkarir. Mereka pilih sendiri, kemudian mereka ajukan, siapkan lamaran kerja, bahkan kita juga langsung menyediakan tempat untuk melakukan wawancara kerja dan lain-lainnya ya. Nah, ini juga perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan, kita fasilitasi juga ke mahasiswa kita. Silakan untuk saling mencari info, saling tertarik, dan kita comblangin teman-teman. Mudah-mudahan ada yang cocok, gitu kan begitu. Ini momen di mana wawancara kerja dan tes kerja ya, yang kita fasilitasi di kampus kita. Maka tidak heran mahasiswa masih kuliah saja sudah berkarir ya, banyak yang karirnya bagus-bagus seperti ini ya. Jadi tidak usah khawatir. Karena salah satu selling point kampus kita juga, kalau saya mau bekerja, saya bisa memilih kerja kuliah di WD karena jam kuliah kita lebih pasti, nggak pindah-pindah, nggak berubah-ubah, sehingga kerja pun jadi tenang, ya, belajar pun menjadi lebih tenang gitu. Ini adalah alumni-alumni kita yang sudah sukses ya. Ini Bu Mariani adalah pimpinan CIMB Bank CIMB Niaga ya. Ini adalah pimpinan alumni kita. Kemudian Bu Paula, ini juga pimpinan Bank OCBC Niaga nih. Ya, sorry, OCBC NISP ya, ini Bu Paula. Kemudian ada Bu Sandra. Bu Sandra ini adalah pimpinan regional Bank Danamon, regional, nggak cuma hanya Kalbar tapi juga sudah satu Kalimantan. Nah, ini Bu Sandra ini alumni kita. Kemudian ada Pak Purnomo, pimpinan Bank Panin. Kemudian ada Pak Muklis, ya, dulu di DBS sebagai pimpinan, sekarang pindah menjadi pimpinan area ya di Bank UOB Buana. Nah, ini alumni kita sukses-sukses kalau di bidang perbankan, ya nggak usah khawatir teman-teman. Yang di bidang entrepreneur kayak Aming misalnya, nah, ini Aming entrepreneur nih, alumni kita memilih jalur berwirausaha. Ini Aming. Kemudian ada Julius Gunawan, ya berkarir juga di perusahaan besar di Tokopedia 2,5 tahun, kemudian di Shopee sampai sekarang. Ini keren alumni kita ya. Kemudian ada juga Mas David juga di Tokopedia, kemudian Vincent di Exabyte. Aku sih nggak ngerti kalau Exabyte, tapi kalau di dunia digital katanya itu perusahaan besar juga ya, Tokopedia dan Shopee teman-teman ya. Ini ada saudari Cornelia. Cornelia ini walaupun lulus dari Widya Dharma, kampus kita yang katanya cuma di Pontianak ya. Ini karirnya di maskapai penerbangan bintang 4 dunia, itu di Saudi Airlines teman-teman ya. Wong lulusan WD juga berkarir di dunia internasional kok ya. Jadi tenang aja teman-teman. Nah, ini ada dosen-dosen ya. Banyak dosen-dosen kita sudah mulai keluar ya, lulus-lulus semua program S3. Nah, apa benefitnya buat teman-teman?
program S3 tidak gampang untuk kita studi, teman-teman ya. Kalau kami di sini sudah bisa wisuda dan sudah di-recognize, ini sudah artinya sudah ada pengakuan internasional mengenai teori kebaruan yang kita sampaikan di kancah internasional. Kami mesti publikasi dulu baru boleh untuk diwisuda. Nah, dengan kami di sini ini artinya apa? Dosen kita bukan abal-abal, dosennya ini dosen yang memang dapat pengakuan, teman-teman. Oleh karena itu ya, tahun ini akan bertambah lagi 3 orang. Makin banyak dosen-dosen kita yang S3. Luar biasa, teman-teman ya. Nah, untuk apa? Supaya mutu pendidikan kita semakin dahsyat lagi, teman-teman. Loh, kok saya stop share di sini ya? Ini saking kagetnya itu. Oke. Ya, lanjut lagi, teman-teman. Yes, mari. Kemudian, oke. Loh, ini ada trouble sedikit, sebentar. Nah, ini sudah. Masih menongol di layar teman-teman? Halo? Adakah? Ada Pak. Ada Pak. Bentar, oke. Yuk, mari kita, ini ada dokumentasi lagi sedikit yang bisa kita. Oke, ada. Ya, ada ya, sudah ya, nongol ya. Ya, Kuat dari Widya Dharma untuk memberikan pendidikan tinggi terbaik. Maka tidak heran sejak berdiri hingga saat ini, Widya Dharma telah meluluskan lebih dari 35.000 mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang meningkat setiap tahunnya. Banyak di antara mereka berkarir di lebih dari 100 perusahaan, baik lokal maupun nasional dari berbagai sektor usaha, seperti dunia perbankan, instansi pemerintahan, dan menjadi wirausahawan. Tidak hanya itu, kepercayaan dan pengakuan dari berbagai instansi pemerintahan dan swasta terkemuka di Indonesia terhadap kualitas lulusan Widya Dharma juga semakin meningkat, yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama sehingga lapangan kerja bagi lulusan Widya Dharma terbuka lebar. Pengalaman yang saya dapat di Widya Dharma sangat bermanfaat bagi karir saya sekarang. Mungkin dari mulainya dia kerja sampai dengan sekarang sudah meningkat menjadi public relation manager. Saya rasa saya tidak usah memberikan komen ya, pasti bagus. Ilmu yang saya dapat sangat berarti selama saya berkuliah di Universitas Widya Dharma dan bisa saya terapkan ke dalam bisnis kuliner saya yang sekarang. Dan kami juga mengamati bahwa semua itu yang dapat masuk di mengisi informasi yang ada di WCA itu sebagian besar itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari Widya Dharma. Kami juga mengimbau untuk teman-teman semua yang setelah lulus dari SMA itu ingin melanjutkan akademinya itu bisa terus masuk ke Widya Dharma sehingga untuk kedepannya bisa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Widya Dharma. Teman-teman, bibit yang unggul memerlukan tanah yang subur untuk terus bertumbuh. Sama pula halnya dengan kita, saya merasa di Universitas Widya Dharma Pontianak merupakan tempat terbaik bagi saya untuk menggali potensi terbaik yang ada di dalam diri saya. Oke, teman-teman. Nah, ya, jadi Widya Dharma sudah meluluskan banyak sekali ya, puluhan ribu alumninya. Ini ada momen di mana pelaksanaan wisuda, pelaksanaan yudisium, ya setiap tahunnya sekitar hampir 1000-an mahasiswa yang kita wisuda. Ini adalah satu gedung baru yang lagi kita persiapkan, ya kita bangun di Jalan Merdeka juga, berseberangan dengan launching segera dibangun, mulai pembangunannya tahun ini juga, sehingga kedepannya sarana prasarana di kampus kita semakin mantap ya. Oke teman-teman, untuk pertanyaan mengenai pendaftaran, nah ya saya share dulu ya. Pendaftaran untuk calon mahasiswa baru kita sudah kita buka. Ini bulan November ini, sepanjang bulan November teman-teman boleh daftar di WD dan kita anggap ini adalah jalur undangan. Sehingga teman-teman tidak perlu ikut tes masuk. Hanya membayar 300.000 saja untuk biaya administrasi, teman-teman sudah mengamankan posisi untuk kuliah di Widya Dharma. Ya. Oke, Pak. Untuk biaya pendaftaran itu sendiri berapa, Pak? Ya kisarannya ya sekitar 10-an, 11-12-an juta, itu sudah termasuk semua biaya
alma mater lah, jaket lah, uang pendidikan lah, itulah bahkan sudah termasuk SPP 1 semester. Ya, 1 semester. Nah, berita baiknya lagi, sepanjang bulan November ini kalau teman-teman langsung melakukan pelunasan, kita berikan cashback 20% atau lebih dari 2 juta rupiah bisa Anda bawa pulang. Tadi teman Anda namanya Alvin di sesi sebelumnya, dia daftar total all in sehingga total yang dia keluarin hanya 8 juta lebih aja. Itu sudah semua biaya dan sudah termasuk SPP untuk 1 semester. Sangat terjangkau banget, teman-teman. Dan hebatnya lagi, teman-teman, kalau nanti juara umum 1, 2, 3, kita berikan fasilitas diskon 100% untuk juara umum. 60% diskon untuk yang juara umum 2 dan 40% diskon untuk yang juara umum 3. Untuk juara kelas kita berikan fasilitas 1 semester free. Ya, free SPP 1 semester, lumayan ya, 3-4 jutaan, 3 juta lebih ya, lumayan ya teman-teman. Nah Pak, saya nggak prestasi Pak, saya justru frustasi Pak misalnya. Kalau saya kuliahnya sekolahnya biasa-biasa aja Pak, ada diskon nggak Pak? Ya makanya daftar di bulan November, diskonnya 20% ya. Siapapun Anda kalau daftarnya di bulan November, juara nggak juara, semua diskonnya 20%. Manfaatkan kesempatan ini ya, sip ya. Oke, ya, gitu aja sih Ibu Novi. Halo dari saya, begitu ya, mungkin kita buka sesi tanya jawab dan berharap teman-teman banyak bertanya ya. Silakan ya, silakan. Oke Pak Liheng, terima kasih untuk presentasinya. Ini cukup banyak ya yang ditawarkan, beasiswa untuk anak berprestasi, kemudian kalau yang tidak berprestasi itu ya daftar awal, Ya. lalu program-programnya, prodinya, kemudian Ya. dari segi kerjasamanya dengan ya Widya Dharma salah satu yang memang ini di swasta ya, yang memang lama dan sudah saya kira sudah cukup lama dan kualitasnya juga sudah ini ya. Biasanya sore itu rame anak yang biasa mereka lebih memilih sore kuliahnya karena pagi siang kerja ya. Ya. Oke Pak, ini ada pertanyaannya udah ada nih beberapa nih. Baik ya, sip. Mantap ini, mantap. Silakan Bu ya, saya ambil alih ya. Izin Bu ya. Oke. Nah, apakah magang ditentukan oleh kampus atau masing-masing mahasiswa? Nah, dari pengalaman yang sudah saya alami itu adalah mahasiswa yang sudah bekerja setelah diberi kesempatan untuk tidak magang lagi karena mereka sudah bekerja. Nah, yang belum magang ini, yang belum kerja ini, silakan mencari perusahaan untuk tempat magangnya, atau yang tidak dapat tempat magang, ya kita bantu untuk memfasilitasi dan mencarikan tempat magang. Ya. Tapi karena sejak pandemik ini 2 tahun ini kita memang pending karena untuk menjaga keamanan masing-masing. Untuk kedepannya saya rasa akan ada pemanfaatan lagi dari para pimpinan mengenai program magang ini, dan itu sedang digodok teman-teman ya. Aturan resminya nanti biar dari teman-teman sudah bergabung dan akan diberikan informasi langsung aja dari para pimpinan ya. Oke. Durasi magang ya, yang dulu yang sudah pernah berjalan itu adalah 2 bulan ya, 2 bulan. Tapi kedepannya dengan ada program Kampus Merdeka ini lagi digodok ya, pasti ada perubahan ya kedepannya. Kita tunggu saja nanti kebijakan dari pimpinan ya. Pak, berapa besar pengeluaran biaya per semester dan apakah ada potongan harga? Ya itu tadi. Jadi untuk SPP untuk pendaftaran kita potong 20%. Tetapi kalau nanti udah berjalan gimana Pak? Kalau untuk berjalan, kalau teman-teman punya prestasi, misalnya IP-nya 4 dengan arti kata semua nilainya A, itu ada free SPP. Tapi hanya berlaku 1 kali saja periodenya sepanjang teman-teman kuliah di WD, dengan catatan ini untuk memberi kesempatan yang lain juga ya. Nah, dulu setiap nilai 4, setiap IP 4, dia tidak perlu bayar SPP. Tetapi akhirnya kebijakan kita coba berlakukan supaya lebih fair, yang sudah pernah dapat ya tidak dapat lagi. Kemudian apakah itu menjadi masalah? Tidak, karena seandainya Anda dengan SPP 3,6 juta pun rata-rata berarti per bulannya hanya sekitar 600.000 saja, kurang lebih dengan SPP SMA. Jadi tidak perlu terlalu Anda khawatirkan. Apakah ada potongan? Saya rasa dengan 600.000 per bulan sudah sangat terjangkau dan itu tidak ada potong-potongnya lagi. Kalau terlalu banyak potongan, nanti kami dosen-dosen itu mau makan apa?
ya, ya saling menguntungkan ya. You win, I win lah. Kalau saya rugi melulu, saya nggak mau ngajar lagi ya. Kalau konsumennya, kalau mahasiswanya bayar SPP mahal melulu, dia nggak mau kuliah lagi, wah serba salah. Nah disitulah kita perlu titik temu ya. Permisi Pak, ingin bertanya program magang ya, tidak juga. Nah itu tadi nanti sudah saya jawab itu ya. Kemudian permisi Pak, apakah S1 di setiap jurusan berbeda biayanya? Iya, bedanya dikit-dikit aja, nggak banyak-banyak, paling selisihnya ratusan ribu aja ya. Oke, itu karena biasanya di program teknologi informasi lebih sedikit tinggi karena ada praktek-praktek untuk komputer, ada BIALab segala macam, dan itu nggak selisih banyak sih, paling ratusan ribu aja sih ya. Oke. Nah, itu aja sih teman-teman. Ayo dong, nanya lagi dong, banyak ya, banyak. Ini kayak saya Instagram live sehingga bisa langsung menjawab dari teman-teman ya. Ini keren. Ya. Begitu ya. Ayo, apa lagi nih? Halo. Yes. Ada nih kayaknya masih di kolom chat. Ya. Apakah biaya S1 di setiap jurusan berbeda? Sudah itu, Bu. Oh ya. Ya, sudah. Next itu oke. Pak Liheng, Ya. ini kalau Widya Dharma untuk anak yang di luar dari Pontianak, apakah apakah ada kerjasama dengan misalnya Indekos atau mungkin punya Oh iya, ya. Untuk kos, untuk asrama memang kita belum ke sana, tetapi nggak usah khawatir karena rumah-rumah yang ada di sekitar kampus itu semua rata-rata rumah kos. Ya, termasuk saya, pemilik rumah kos juga. Jadi kalau teman-teman susah ya cari saya aja. Ya, nanti tinggal di kos saya. Ya, teman-teman ya. Oke, dan itu kira-kira ya, nggak usah khawatir soal ini ya. Di sekitar Gang Palem itu banyak sekali rumah kos, kemudian di sekitar kampus kita lah banyak sekali rumah kos ya. Kalau enggak nanti bisa numpang dengan SMA Santo Paulus ya, ada rumah asramanya. Wah, keren banget itu tetangga saya. Iya, jadi kebetulan punya Paulus itu ada asrama putra, dengan tahun ini punya asrama putri udah berjalan sekitar tahun ke-5 kalau tidak salah yang sekarang. Lalu asrama putra baru mulai tahun ini untuk anak yang luar daerah, tapi hanya khusus yang sekolah di Paulus. Jadi kalau yang sekolahnya di luar Paulus itu enggak bisa. Oh iya. Nanti saya bangun satu deh ya. Nanti saya bangun satu ya. Mudah-mudahan ya. Oh iya, cari duit dulu, bangun dulu ya. Okay. Pak, ini juga tentang misalnya standar untuk daftar ulangnya setiap semester itu biasanya di rata-rata itu di bawah 5 juta atau biasa di atas 5 jutaan? Nah, ini pertanyaan bagus dari Bu Novi nih. Teman-teman kalau udah masuk di WD nggak usah khawatir. Tidak ada lagi pembayaran uang pengembangan pendidikan yang seperti itu. Anda cukup bayar pertama kali di waktu masuk aja. Jadi waktu misalnya nanti naik semester, Anda nggak ada lagi pembebanan biaya begitu, hanya bayar SPP. Itu aja. Nggak ada lagi biaya yang lain. Ya, paling SPP-nya yang penyesuaian mungkin naik 50-an ribu atau apa gitu. Ya tidak ada lagi biaya yang seperti itu, Bu Novi. Ya. Oke. Berarti SPP-nya dia per bulan atau per semester? Per semester. Per semester ya, dikalkulasikan per semester ya. Terus kalau untuk yang biaya masuk itu kan kalau misalnya dapat diskon, misalnya ada yang daftar yang ini 8 jutaan. Ya itu biaya total pendaftarannya. Sudah termasuk SPP juga di dalamnya. Itu dia langsung melunasi atau dia ada jangka waktu bagi yang langsung lunas, artinya sepanjang bulan November ini ya. Nah, nanti kalau bulan Desember apakah ada perpanjangan kebijakan seperti itu? Saya belum dapat info dari pimpinan sih. Dan biasanya kalau memang setiap kali ada expo kita buka diskon gitu. Contoh misalnya nanti apakah di Desember misalnya dari SMA lain ada expo lagi, ya kita buka lagi diskon 20% lagi gitu. Tapi itu menuju kebijakan pimpinan lah. Oh iya. Paling tidak kan ada gambarannya ya. Berarti kan misalnya ya secara luasnya mungkin ya enggak perlu sampai misalnya siapkan misalnya 15 juta misalnya, kan udah kelewatan puluhan gitu. Ya. Oke. Ini kayaknya ada pertanyaan di chat ya. Ya baik, saya coba jawab Bu ya. Dari yoga, apakah ada prodi unggulan yang ada di kampus? Sebenarnya prodi unggulan semua yang unggul gitu. Tergantung cocok apa enggak aja sama kita. Ya, kita minat apa enggak aja sih. Kalau misalnya Anda kuliahnya di prodi unggulan ternyata Anda memang enggak hobi di situ, ya percuma juga menurut aku ya.
Ini contoh kasus Pak Liheng dulu ya. Saya ambil S1. Saya ambil A1 di Paulus. Fisika. Oh, keren, mantap itu Paulus A1-nya keren. Apa yang terjadi? Saya milih di situ dan saya sekolah dan saya makin lama makin frustasi. Kenapa? Saya nggak jago matematika, saya nggak bisa kimia, saya nggak bisa apalagi fisika. Ini stres saya di situ. Jadi lebih baik teman-teman ya, kalaupun misalnya saya lulus S1 di bidang manajemen atau saya S1 di akuntansi atau saya lulus S1-nya sistem informasi, jangan juga kita mengkotak-kotakan diri sendiri kalau saya nanti udah selesai maka saya harus berkarir di bidang ini. No. Ya, no. Saya dulu accounting, saya kerjanya marketing. Orang dari marketing kerjanya di accounting, banyak yang seperti itu profesinya tidak sesuai dengan bidang pendidikan kita. Why? Nah, karena inilah teman-teman, belajar itu seperti kita menginstalasi hardware ya komputer kita, sehingga kalau ini sudah ready, lu mau install aplikasi apa aja, software apa aja jalan. Yang pertama kita belajar itu adalah know how to learn. Know how to learn. Not about what you learn, but know how to learn. Bukan apa yang sudah kita pelajari, tetapi bagaimana cara belajarnya. Itu yang lebih penting, teman-teman. Sehingga nanti di lapangan nanti, di kehidupan nanti, Anda butuh apa saja, Anda bisa belajar dengan sangat cepat. Itu yang lebih penting. Bukan soal apa yang kamu sudah ketahui atau yang sudah dipelajari. Kenapa? Karena itu bakal lupa semua. Benar nggak? Lu begitu hari ini selesai aja, besok lu udah rumusnya udah lupa kok. Betul nggak? Tetapi kalau Anda tahu caranya belajar, lu bisa belajar dengan sangat cepat. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau begitu memilih prodi, bagaimana dong Pak? Aku bingung nih Pak, cara memilih prodi yang tepat. Menurut saya adalah pilihlah prodi yang kamu suka. Karena kalau kita suka, kita ini merasa lagi bermain, bukan belajar. Kalau kamu memilih yang unggulan, kamu memilih yang banyak dipilih teman, kalau kamu nggak punya rohnya di situ, jiwanya nggak di situ, lu akan sengsara banget teman-teman. Dan makin lama prestasi belajarnya makin turun dan lama-lama lu jadi mahasiswa abadi nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar. Ya, sama juga kita memilih pekerjaan. Ketika saya diskusi dan teman-teman di kelas wirausaha saya bilang kalau memilih ide bisnis, pilihlah yang menghasilkan, pilih yang kamu suka dan pilihlah yang bisa kamu kerjakan saat ini. Karena kalau yang orang lain rame, belum tentu kalau kita jalankan bisa rame loh. Kenapa? Lu nggak punya jiwanya di sana. Nah itu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa memberikan insight untuk teman-teman ya. Oke, baik saya lanjut lagi. Kalau syarat untuk kuliah gimana Pak? Ya udah, untuk saat ini lu datang ke kampus bawa fotokopi rapor semester atau kelas 11 sudah bisa daftar. Syarat yang lain nggak perlu, nanti baru dilengkapi pada saat kelengkapan administrasi saat Anda ijazahnya udah keluar semua dan itu ada jadwalnya ya. Oke. Kemudian apalagi teman-teman, permisi Pak mau nanya apakah ada syarat? Tadi sudah jurusan bisnis atau nilai. Untuk nilai nggak ada, lu daftar aja sekarang nih, kan belum ada lulus pakai nilai rapor kelas 11 saja. Kalau di SMA Paulus Anda bisa naik kelas, berarti itu sudah syarat minimal sudah terpenuhi kan ya. Ya. Oke, sip. Untuk jam kuliah, nah kalau pagi 7.30 sampai jam 11.45, kalau sorenya jam 5 sampai jam 9, Sabtu libur, Minggu libur, hari libur ya. Oke, sip. Mau nanya jurusan apa yang paling banyak diminati? Ya, yang paling banyak diminati saat ini ya, kalau paling banyak yang mahasiswanya paling banyak ya sampai hari ini adalah manajemen. Ya, sampai hari ini adalah manajemen. Kenapa manajemen? Karena menurut saya sih ya kembali lagi minat kita masing-masing, pertimbangan orang masing-masing. Saya juga lulusan manajemen sih ya. Kenapa manajemen? Ya santai aja kita mikirnya gini, kalau bidang apapun mau di pariwisata, kesehatan, perhotelan apapun, semua perlu manajer. Semua butuh manage. Lu buka usaha pun perlu di manage. Jadi kalau kita ambil manajemen, semua bidang usaha kita bisa masuk. Nah, ini kalau kebetulan yang nanya manajemen ya. Oke. Apalagi nih, apakah perbedaan biaya kuliah waktu malam? Ya, bedanya sedikit doang ya, cuma 100.000, 200.000 aja SPP-nya ya. Oke. Pak, seminggu berapa kali jadwal kuliah? Itu tadi, Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggu libur ya. Ya, satu hari cuma 3 mata kuliah kok, 3 jam pelajaran, teng tong, pulang, yuhu. Nah, ya kan kalau Anda ini kan sekolah kan berapa ya? 6 jam mata pelajaran ya? Iya. Betul nggak, Bu Novi? Kalau kita separuhnya aja. Ya, separuhnya aja.
Inilah ya. Teman-teman kalau udah lulus SMA senangnya minta ampun, betul ya. Wah, kuliah itu memang Anda bebas, tetapi bebas yang harusnya bertanggung jawab, bukan asal bebas. Lu nggak akan lagi, woi, lu kenapa nggak masuk? Absennya mana? Ini, orang tuanya dipanggil. Enggak. Kalau kuliah lu udah dewasa. Lu nggak absen, lu nggak bisa memenuhi, ya udah nggak ujian. Nggak ujian ya nggak lulus. Nggak lulus ya kuliahnya bisa jadi 5 tahun, 6 tahun. Itu tanggung jawab semua. Saya makanya kenapa milih jadi dosen, karena saya nggak mampu seperti Bu Novi. Bu Novi ini mungkin keibuan sampai mengayomi Anda, mengawal Anda sedemikian rupa. Saya nggak kuat. Saya kalau sama mahasiswa, lu kalau mau kuliah, aku berikan yang terbaik. Tapi kalau Anda nggak mau, saya juga nggak bisa melarang gitu loh. Dan aku nggak akan memanage Anda sampai Anda harus ini. No, Anda manusia udah dewasa. Ya, nah gitu teman-teman, sip ya. Oke, ada lagi nggak nih? Wah, mantap ini. Wah, ayo dong. Oke, Wow. ini muncul nih. Apa nih? Beasiswa untuk juara kelas, apa saja syarat yang harus ditunjukkan? Nah, nanti ketika Anda juara kelas, bawa rapornya atau surat keterangan dari sekolah, tunjukkan aja ke kampus, nanti itulah syaratnya. Bisa Anda juara umum, surat keterangan juara umum, bawa ke kampus, ya Anda nanti bayar uangnya sejumlah, cashback-nya juga dipotong. Atau misalnya Anda bayar dulu sekarang, kan belum tahu nih juara kelas apa enggak, juara umum apa enggak. Lu bayar aja dulu, nanti kalau sudah keluar Anda juara umum misalnya, lu pergi ke kampus, lu klaim, uangnya akan dikembalikan. Gitu. Sip? Ya. Berarti dia Pak Liheng, berarti dia kalau misalnya anak-anak yang memilih dunia kerja pagi dengan siang, artinya dia punya peluang untuk memilih kuliah sore ya? Iya, dia ambil sore aja udah. Kayak misalnya anak saya kan baru lulus baru masuk semester 1, dia udah kerja nih. Nah, pulangnya jam 4:30. Nah, dia ambil yang kuliahnya jam 5. Jadi nggak masalah. Ibu. Kemudian dia juga karena waktunya 3 jam, artinya dia enggak sampai jam 10-an, jam 11 gitu ya. Jam 9 aja udah kelar, Bu. Ya, jam 9 aja udah kelar gitu. Berarti ya. jam 9 aja udah kelar. Kalau sekarang di Paulus itu enggak 6 jam lagi Pak Liheng. Sekarang itu karena tatap muka terbatas, jadi dia 3 jam. Jadi kayak Bapak bilang kayak ya sebentar, enggak ada jam istirahat. Iya, benar. Nah, ini ada pertanyaan di chat, apakah ada jalur prestasi untuk olahraga? Sementara yang saya tahu saat ini dulu ada, tapi saat ini kita belum mengakomodir ya, karena kita berikan kesempatan untuk mereka yang prestasi di bidang akademik. Ya, di bidang akademik. Contoh juara umum, juara 1, 2, 3, kemudian juara kelas, kemudian ada yang punya prestasi juara olimpiade internasional ini itu, ikut kejuaraan ini itu, silakan. Tapi kalau untuk yang olahraga rasanya belum, ya. Belum. Ya. Karena di Paulus kan ada ini ya, Pak ya, ada mungkin zaman Bapak dulu belum ya. Cuman kalau yang zaman ini kan mereka ada beasiswa misalnya anak basket. Ya, saya tahu. Tapi itu ide masukan baru. Nanti saya coba share ke tim promosi di kampus dengan pimpinan. Mungkin ada kebijakan-kebijakan baru. Ya, mudah-mudahan ada hasilnya nanti. Kita akan update. Tapi sementara pegangannya kita ya beasiswa prestasi aja dulu, ya. Dan yakinlah ya, Anda jangan terlalu khawatir, karena kuliah di WD ini kan sangat terjangkau banget ya, 500-600-an ribu itu seperti anak SMA. Anda kuliahnya loh itu di perguruan tinggi loh ya. Beda dengan kampus-kampus lain yang memberikan beasiswa ini itu, karena apa? Dari SPP-nya aja udah puluhan juta. Lah lu uang pendaftaran aja baru 10 juta nggak sampai gitu loh ya. Ada yang bilang, oh kami diskonnya 50%, WD kok cuma 20%. Jangan lihat persennya, tapi lihat total uang yang Anda bayar. Lihat total uang yang Anda keluarin. Orang 50% pun bayarnya masih 20-an juta, 30-an juta. Bahkan setiap semester masih harus bayar ini. Kita enggak kan? Lu bayar aja 10 juta, potong 20%, tinggal nggak sampai 10 juta. Kemudian itu aja yang kamu bayar tiap semester, cuma bayar SPP doang. Udah sangat terjangkau. Lu nggak usah khawatir soal itu. Gitu teman-teman. Ya. Sama kayak masih di Paulus nih Pak, sekitar 10 juta. Iya, nggak ada lagi uang-uang yang nggak terhitung di awal itu enggak. Iya, benar. Makanya saya bilang. Satu pertanyaan kayaknya. Ya. Ini Pak permisi, kalau magang di luar Pontianak bisa atau enggak ya? Nah.
Nggak usah khawatir dulu, nggak usah khawatir teman-teman terlalu khawatir soal magang ya. Sementara ini belum ada kebijakan magang yang diperbaharui karena masih masa pandemik, kita stop semua pending dulu. Dan saya rasa untuk kedepannya kalau misal kuliah teman-teman sudah di WD dan waktu magang itu pun ya saya rasa fleksibel aja lah ya. Dan sekarang aja masih banyak online juga teman-teman masih di luar kota kok nggak harus datang-datang di sini juga nggak masalah sih. Ya, biar kebijakan magang nanti pimpinan memutuskan dengan aturan main seperti apa, tentunya memperhatikan keselamatan kita semua ya. Jadi tidak usah terlalu fokus dulu. Nggak usah terlalu fokus juga dengan magang. Kenapa? Kalau misal semester 1 aja Anda sudah boleh cari kerja, kenapa mesti nunggu semester akhir baru magang? Kenapa kita mesti cari magang kalau bisa cari kerja? Betul nggak teman-teman? Ya, kayak anak saya misalnya, baru semester 1 aja saya bilang, nggak usah magang-magang lagi, nak. Kalau ada perusahaan mau, ya langsung sikat aja kamu kerja di situ. Dan ternyata tes, lolos, interview, sekarang udah kerja. Selesai. Nggak usah lagi soal magang. Magang ini kan sementara. Nanti kalau udah selesai magang, kalau nggak diperpanjang gimana? Kan lebih baik kita cari yang fix saja, yang pasti-pasti aja. Tuh saya udah tunjukkan tadi buktinya banyak. Mahasiswa yang lagi kuliah sudah bekerja, bahkan di bank-bank yang keren-keren. Ya kan? How to solve your problem lah ya. Kita tidak usah fokus sama masalahnya, tapi fokus pada solusinya. Oke, sip. Oh, ngomong sama Pak Liang kan seneng kan? Wah, semua itu ada idenya. Wah, ada keren-keren kan. Harus begitu dong. Ya, fokus solusi, jangan fokus masalah bikin frustasi. Oke, sip. Yes. Nah, dan lagi yang lain silakan. Kayaknya Nah, udah kalau jelas semuanya. ya udah jelas ya. Nah, kalau misalnya kuliahnya di Pontianak aja, udah nggak usah ragu-ragu, Widya Dharma lah ya, jaminan mutu ya, lulusan kita udah banyak, puluhan tahun sudah berdiri ya. Kemudian yang baru-baru memang agresif sih. Kami begini, kami begitu. Jangan dengar kata mereka yang nggak ingin kita satu, ya kan? Yakinkan WD milikmu. Nah, gitu dong ya. Nggak usah aneh-aneh. Orang cuma datang ke kampus, coba Anda nanya perusahaan, kalau cari karyawan, ya WD lah, ya, kampus besar loh, putra presiden Pak Kaisang aja datangnya ke kita loh, bukan ke yang lain ya. Pak, tapi kan ada kampus negeri Pak. Alah, saudara, sekarang ini sudah setara, nggak ada lagi ijazah negeri, nggak ada lagi ijazah swasta, toh lembaga akreditasinya semua sama. Kalau terakreditasi ya berarti semua standarnya sama. Nggak ada SIM C-nya swasta, SIM C-nya pemerintah, nggak ada. Yang namanya SIM C ya semua SIM C. Lulus SIM C artinya sudah terakreditasi. Udah gitu. Ya. Lihat juga ke ekosistem tempat kita belajar. Kita di sini 4.000. Dan semua teman-teman Anda itu ya, saya yakin lah, dari kampus-kampus keren, dari sekolah-sekolah keren juga. Lu nggak hanya nanti dari Paulus semua kok, dari Petrus, dari IGB, dari Bina Mulia, dari Immanuel, lu akan ketemu semua menjadi sekolah lanjutan kamu tahap 2. Santo Paulus kedua Anda akan ketemu di Widya Dharma. Benar serius. Disitulah kamu bisa lebih mantap membangun network, saling mengenal satu sama lain, dan ekosistem belajarnya yang mantap, tidak ada pungli-pungli yang nggak jelas, tidak ada biaya-biaya yang nggak jelas, semua kuliah jadwalnya jelas, tepat, kemudian image kampus yang begitu hebat, nanti kalau perusahaan mencari karyawan, Anda juga dapat kecipratan manfaatnya. Udah, nggak usah pusing ya. Nah, ambil kesempatan ini, diskon 20%, diskon lebih dari 2 juta, SPP saat terjangkau, biaya pendaftarannya saat terjangkau ya. Anda di kampus-kampus di luar Jawa, di sana, kalau sepanjang Anda memilih ekonomi bisnis, aku yakinkan kamu kita nggak kalah banget. Kita memang nggak ada fasilitas fitness center, tidak ada fasilitas kolam renang, tidak ada fasilitas lapangan sepak bola. Emang lu mau jadi olahraga? Guru olahraga? Iya. Kita kan jadi manajer, kita kan jadi profesional. Hal seperti itu pun percayalah, lu nggak ada waktu lagi untuk main-main hal-hal seperti itu. Ini bukan lagi SMA, ini kita sudah bekerja, ini kita sudah memasuki tahap yang lebih dewasa. Anda harus membangun masa depan Anda mulai dari sekarang. Ya, itu closing statement dari saya. Mudah-mudahan menguatkan dan mencerahkan. Begitu Bu Novi dari saya. Oke, Pak Liheng, ini on time kita ya, walaupun Bapak tadi agak terlambat, tapi ini berhentinya on time, kemudian jelas semuanya dari suara, kemudian share screen-nya juga jelas juga semuanya. Saya kira anak-anak yang mendengar ini juga karena tadi banyak pertanyaan ya, artinya bahwa tahu sebenarnya WD itu dekat Paulus, cuman kan nggak tahu teknisnya, lalu kemudian nggak tahu misalnya jurusannya. Nah, maka dengan ini anak-anak tahu dan begini, kalau yang saya lihat dari anak-anak Paulus itu
rata-rata mereka setelah ujian kan biasanya bulan 4 ya. Nah, rata-rata mereka itu sudah bekerja. Jadi bekerja walaupun mungkin hanya di toko ataupun tempat fotokopi ataupun bengkel ataupun menjaga toko orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kalau untuk anak setelah tamat SMA itu karena biasanya SMA itu biasa dari orang tuanya uang, tetapi saat mereka selesai bekerja, mereka mendapatkan uang, mendapatkan upah, itu jelas lebih menguntungkan daripada memilih untuk jalur kuliah. Nah, karena kuliah itu kan paling nggak dapatkan uang ya, benar ya, kita ini yang bagian sekolah ini, bagian kampus tahu, tetapi tanda kutip bahwa pendidikan itu yang menjadi alat untuk mengubah dunia, untuk mengubah mindset kita. Nah, jadi saya kira dengan pilihan Widya Dharma yang mereka punya untuk kuliah malam di Unpad sih sebenarnya ada juga extension ya kalau tidak salah, tapi terkadang mereka kebanyakan memilih ke WD. Jadi saya beberapa kali dan saya tanya mereka yang masuk di WD, saya ketemu biasanya kan mereka pulang kuliah malam atau pergi kuliahnya. Kan dia sama kayak SMA Paulus pakai baju putih-putih cuman alma mater aja kalau nggak salah Senin dengan Kamis itu ya. Nah, saya tanya dengan mereka, kok milihnya kuliah di WD begitu atau apa? Kebanyakan itu dari mereka itu bilang, Bu, kami pagi kami bisa untuk mendapatkan bekerja, kemudian kami mendapatkan uang. Jadi kami dapat dua. Yang pertama kami dapat uang hasil kerja kami, yang kedua pendidikan kami juga jalan. Nah, jadi kira-kira para peserta didik mungkin yang di sini yang memang punya prospek kerja, senang cari uang, terus malas kuliah karena ya udah. Nah, sekarang pilihannya ada. Pilihannya kuliah malam dan juga dia tidak terlalu lama, ya, tidak terlalu lama 3 jam aja. Tadi kata Pak Liheng itu teng udah selesai. Nah, ya, jadi itu untuk anak-anak yang pada hari ini mudah-mudahan ini ya terbuka pengetahuannya tentang kampus. Jangan berpikir bahwa benar bahwa pendidikan itu tidak mendatangkan uang, tapi pendidikan itu bisa mengubah mindset kita. Ya. Baik, Bu, saya tambahkan sedikit ya. Jadi teman-teman, kalau memang sudah bekerja dan merasa kalau kerja ngapain kuliah, kerja kan bisa dapat uang, kuliah kan nggak dapat, itu totally mindset yang salah. Saya kasih tahu Anda, kita itu belajar untuk membooster, untuk meningkatkan kerjaan kita. Contoh misalnya, teman-teman jualan, hebat ya. Contoh, Anda nggak dapatkan knowledge-nya. Contoh aja ya, mau handphone iPhone atau Samsung, Pak? Mau yang hitam atau yang kuning, Pak? Lu kalau nggak belajar ilmunya seperti itu, lu cuma akan nanya, mau nggak, Pak? Jadi nggak, Pak? Bapak mau ngambil yang mana? Kalau ngambil yang mana, chance-nya dia untuk closing 100% yes, 100% no. Lu akan hilang chance kesempatan meng-closing kalau dia bilang nggak mau. Tapi kalau Anda bilang mau yang besar atau yang kecil, Pak? Saya yang kecil aja deh. Yang kecil mau yang besar, jawaban apapun 100% dia closing. Hal seperti itu kita nggak ngerti loh kalau Anda nggak dapat basic ilmunya loh. Betul nggak? Sama lagi, satu lagi contoh misalnya. Kamu kasih diskon 50%, atau kamu kasih diskon 100% tapi items kedua. Ini kalau lu nggak ngerti prakteknya. Oke, sekarang beli apa, Pak? Oke, ini beli apa? Bakpao, roti. Beli satu, diskon 50%, Pak. Atau satunya lagi ya karena dapat teorinya. Beli satu, Anda boleh beli yang kedua diskon 100%. Which one do you like? Yang mana yang kau pilih? Kalau Anda nggak belajar, lu bilang, saya punya barang diskon aja 50%. Lu punya omset separuh. Tapi kalau misalnya Anda beli barang kedua saya diskon 100%, pertama itu lebih mana? Ini kedua, lu juga pendapatannya sama, tetapi yang terjual dua, sama-sama diskon 50%. Orang harus beli dua, baru dapat diskon 50% kan? Tapi kalau yang pertama, lu diskon 50%, lu hanya jual satu, omsetnya cuma satu. Omset kecil, profit kecil. Profit kecil ya udah, bisnis kita nggak jalan. Aha, beda loh. Belajar dengan tidak belajar. Beda, teman-teman. Ya, jadi jangan punya mindset kalau saya kuliah saya nggak dapat apa-apa. It's totally wrong. Nah, Oke, terima kasih Pak Liheng sekali lagi untuk pendidikannya yang dipaparkan baik secara formal maupun tentang pengalaman hidup ya, terutama dalam keluarga, kemudian dalam bekerja dengan menentukan jalan hidup. Kita sudah lewat 5 menit karena
Ya. Oke, terima kasih. Saya mohon pamit. Nanti kalian. ya, makasih ya. Nanti Ya. oke, saya cek sebentar. Boleh hubungi UWDP ya, account Ya. kita ya. ID account IG Ya. Instagram kita ya, uwdp.official. Ya, nanti bisa chat-chat di sana ya, teman-teman. Kemudian kalau mau hubungi nomor handphone saya, boleh saya kasih nomor handphone 0857 5000 ya 6928 ya. Oke. Ya, silakan nanti dihubungi ya saya ataupun nanti bisa chat di UWDP official. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Baik, terima Tuhan kasih Pak memberkati. Teddy. Lulus semua Terima ya, kasih lulus sekali semuanya. lagi. Bye bye. Thank Salam you. sehat, selamat pagi. Terima kasih. Ya. Baik, makasih. Oke.